Selamat pagi, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem konverter daya dan PWM generator. Perkenalkan, nama saya Fernando Brejin Tarigan. Perkenalkan, nama saya Arjun Pascal Pratama Silitonga. Perkenalkan, nama saya Septian Alfredo Sinambela. Baiklah, langsung saja kita memulai presentasinya. Pengertian sistem konverter daya. Sistem konverter atau sistem pengondisian daya adalah sistem semikonduktor daya yang difungsikan untuk meratakan atau rectifying, inverting, ataupun modulasi dari keluaran daya dari sebuah sumber energi AC ataupun DC. Tipe sistem konverter atau konversi daya ini ada 4 jenis pemanfaatan energi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama penyarah atau reflector, yang kedua inverter, yang ketiga konverter DC ke DC atau DC cover, yang keempat konverter AC ke AC. Penyarah atau rectifier. Penyarah atau rectifier adalah suatu rangkaian yang dapat mengkonversikan daya AC menjadi daya DC. Rectifier ada 2 jenis sistem penyarah, yaitu yang pertama penyarah tak terkontrol, yang kedua penyarah terkontrol. Yang pertama itu penyarah tak terkontrol adalah penyarah yang merubah tegangan AC tetap menjadi tegangan DC tetap. Yang kedua itu penyarah terkontrol, penyarah yang merubah tegangan AC tetap menjadi tegangan DC variabel. Baiklah, kita lanjut. B. Inverter. Inverter adalah suatu rangkaian yang dapat mengkonversikan daya DC menjadi daya AC pada beberapa tegangan keluaran dan frekuensi yang dikehendaki. Ada 2 macam jenis inverter. Yang pertama itu inverter tak terkontrol, yang kedua inverter terkontrol. Inverter tak terkontrol adalah rangkaian yang berfungsi untuk merubah tegangan DC tetap menjadi tegangan AC tetap. Yang kedua, inverter terkontrol, rangkaian yang berfungsi untuk merubah tegangan DC menjadi tegangan AC variabel. C. Konverter DC ke DC. Ini berfungsi untuk mengubah tegangan DC langsung menjadi keluaran DC. Dan konverter DC ke DC ini berguna juga untuk mengubah tegangan DC tetap menjadi tegangan DC variabel. Oke, selanjutnya D. Konverter AC ke AC. Konverter AC adalah konverter yang berfungsi untuk menghasilkan energi dari sumber AC dengan frekuensi tertentu menjadi suatu beban AC dengan frekuensi yang lain. Konverter ini juga dapat dipergunakan untuk nilai tegangan bolak-balik yang diaplikasikan pada satu rangkaian beban. Dan fungsi-fungsinya itu konversi diantara itu satu, pengontrolan tegangan AC, yang dimana tegangan AC tetap menjadi tegangan AC variabel. Yang kedua tuh sila konverter, frekuensi AC tetap menjadi frekuensi AC variabel dan tegangan AC variabel. Oke, kita lanjut ke pengertian PWM. PWM adalah kepanjangan dari Pulse Width Modulation, atau dalam bahasa Indonesia dapat kita terjemahkan menjadi modulasi lebar pulsa. PWM adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa atau pulse width dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. Oke, di sini saya akan menjelaskan siklus kerja PWM. Sinyal PWM akan tetap on untuk waktu tertentu dan kemudian terhenti atau off selama sisa periodenya. Yang membuat PWM ini istimewa dan lebih bermanfaat adalah kita dapat menetapkan beberapa lama kondisi on yang harus bertahan dengan cara menyediakan siklus kerja PWM. Gambar berikut ini mewakili sinyal PWM dengan siklus kerja 60%. Seperti yang kita lihat, dengan mempertimbangkan seluruh periode
waktu sinyal PWM hanya on untuk 60% dari suatu periode waktu. Frekuensi PWM. Frekuensi sinyal PWM menentukan seberapa cepat PWM menyelesaikan satu periode. Berikut ini adalah rumus menghitung frekuensi. Frekuensi sama dengan satu time period. Keterangan satu time period atau periode waktu sama dengan waktu on atau waktu off. Perbedaan antara siklus kerja dengan frekuensi sinyal PWM. Siklus kerja dan frekuensi PWM sering membingungkan. Seperti yang kita ketahui, bahwa sinyal PWM adalah gelombang persegi dengan waktu on dan off. Jumlah dari waktu on dan off ini disebut sebagai satu periode waktu. Kebalikan satu periode waktu disebut frekuensi. Sekianlah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Buat teman-teman kami yang sudah menonton, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton hasil diskusi kami dari kelompok 2. Dan buat dosen pengampu kami, terima kasih karena telah membimbing kami untuk menyelesaikan tugas video pembelajaran ini. Selamat siang dan selamat melakukan aktivitas. Terima kasih.